Halo semuanya, welcome back with me, Shadow One and Only Ahmad Arik. Langsung saja kita masuk kontennya. Let's go. Oke guys, kalau di konten-konten sebelumnya kita telah membahas film terbaik menurut Rotten Tomatoes. Kali ini kita bakal membahas salah satu film horor terburuk menurut Rotten Tomatoes yang berjudul The Darkness. Bayangkan setelah liburan keluarga yang tampak biasa, sesuatu yang gelap ikut terbawa pulang. Bukan sekedar kenangan, tapi kekuatan kuno yang haus akan jiwa. Inilah The Darkness, film horor misteri garapan Greg McLean, sutradara di balik Wolf Creek, yang kali ini membawa teror ke dalam rumah keluarga modern Amerika. Fine. Film ini diproduksi oleh Jason Blum, Bianca Martino, dan Matthew Kaplan. Di bawah rumah produksi Blumhouse Production, Chapter One Film, dan Emu Creek Picture. Trio yang dikenal ahli dalam menciptakan suasana mencekam tanpa harus bergantung pada jumpscare murahan. Naskahnya ditulis oleh Shane Armstrong, S.P. Krauss, dan Greg McLean itu sendiri. Menghadirkan kisah tentang keluarga yang tanpa sengaja melepaskan kekuatan jahat setelah menemukan artefak misteri di Grand Canyon. Dengan genre horor, misteri, dan thriller, film berdurasi 1 jam 33 menit ini dirilis di bioskop pada 13 Mei 2016. Lalu tersedia secara format streaming sejak 24 Agustus 2016. Didistribusikan oleh High Top Releasing. The Darkness mendapatkan rating PG-13 karena mengandung bahasa kasar, sensualitas singkat, kekerasan mengganggu, dan tema spiritual gelap. Secara komersial, film ini berhasil meraih sekitar 10,7 juta dolar Amerika Serikat. Di box office Amerika Serikat, angka yang menunjukkan bahwa film supranatural masih punya tempat di hati penonton. Tapi yang paling menarik dari The Darkness bukan sekedar efek atau visualnya, melainkan bagaimana ia menggabungkan teror batin, trauma keluarga, dan mitos kuno dalam satu kisah penuh ketegangan. Kisahnya berpusat pada Peter Taylor yang diperankan oleh Kevin Bacon, istrinya Bronnie, dan dua anak mereka yang baru saja kembali ke Los Angeles setelah liburan menyenangkan di Grand Canyon. Namun sesampainya di rumah, kejadian-kejadian aneh mulai mengganggu keluarga ini. Terutama ketika sang anak Michael menunjukkan perilaku yang semakin tidak terkendali. Ternyata Michael tanpa sengaja membawa pulang beberapa batu misterius yang ia temukan di dalam sebuah gua. Mereka tak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya ikut terbawa bersamanya. Kini keluarga Taylor harus menghadapi kekuatan supranatural yang menjadikan ketakutan terdalam mereka sebagai senjata. Film ini bukan hanya tentang hantu atau kutukan, tapi juga tentang bagaimana rasa bersalah, rahasia, dan luka batin bisa menjadi pintu bagi kegelapan untuk masuk. Oke guys, setelah kita bahas sinopsisnya, berikut adalah top komentar yang menjadi konsensus yang telah menontonnya menurut Rotten Tomatoes. Yang artinya, The Darkness secara canggung bergantung pada berbagai macam elemen klise genre horor, meninggalkan hanya bayangan tak menakutkan dari film-film horor yang jauh lebih unggul di belakangnya. Dan komentar kedua dari salah satu kritikus film Rotten Tomatoes, yaitu Rexona Hadadi, seorang kritikus bersertifikat Tomatometer yang dikenal lewat tulisannya di berbagai media ternama seperti Los Angeles Times, Washington Post, New York Magazine, Vulture, dan lain-lain. Ia juga merupakan anggota dari Alliance of Women Films Journalists, Online Film Critics Society, serta Washington DC Area Film Critic Association. Dia berkomentar yang artinya, Blumhouse Production merilis salah satu filmnya yang paling mudah dilupakan lewat The Darkness, sebuah film horor kurang matang dalam konsep dan sama sekali tidak menghadirkan kejutan. Kesimpulannya,
The Darkness merupakan film horor garapan Greg McLean yang sebenarnya memiliki potensi besar melalui tema keluarga, rasa bersalah, dan kekuatan supranatural. Dengan dukungan nama besar seperti Blumhouse Production dan aktor Kevin Bacon, film ini diharapkan mampu menghadirkan ketegangan yang mendalam, namun hasil akhirnya dinilai mengecewakan. Menurut ulasan The Rotten Tomatoes, film ini terlalu bergantung pada klise dan formula lama genre horor, sehingga gagal memberikan ketakutan yang autentik atau kejutan berarti. Kritikus seperti Roxana Hadadi bahkan menyebut The Darkness sebagai salah satu film paling mudah dilupakan dari Blumhouse karena konsepnya yang lemah dan eksekusinya yang tidak matang. Secara keseluruhan, The Darkness menjadi contoh bagaimana ide menarik tentang mitos kuno dan trauma keluarga bisa kehilangan kekuatannya ketika tidak diimbangi dengan pengembangan cerita dan atmosfer yang kuat. Film ini lebih cocok sebagai tontonan ringan bagi penggemar horor kasual, bukan bagi mereka yang mencari pengalaman menegangkan dan berkesan. Oke guys, segitu dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Ahmad Tarik signing out. Peace out man.